Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Monica Biankada Marcos SPD, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Bidang studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2025 0308 0473. Saya berasal dari SMP Santo Yusuf. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin doa yaitu ketua kelas, ibu silakan. Yang pertama kita harus berdoa. Selamat pagi Yesus, dengan kesempatanmu supaya pagi hingga kami saat ini. Yesus sekarang mendengarkan pelajar mereka, berjalan mereka dan juga demikian kami, dan kami dapat mempelajari ajaran ini dengan baik dan benar, dan juga dapat menjawab yang diberikan oleh guru kami. Dan Yesus sekarang Yesus kami juga kami dari wajah penjahat dan juga berdoa berkata kami dan guru-guru kami. Terima kasih Yesus. Yesus dalam Terima kasih Dika. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita absensi terlebih dahulu ya. Oke, dengan siswa yang ibu sebutkan namanya silakan ajukan tangannya ke atas biar ibu tahu siapa yang hadir dan tidak hadir dan mengucapkan kata hadir ya. Oke, yang pertama Gatali. Oke, Devino. Oke, Farah. Floren. Gavrilo, Hana, Nidia, Leon, Nawa, Lofty, Mawar, Isa, Marfa, Melati, Melvi, Michael, Philip, Dika, Ruth, Hans. Oke, terima kasih. Oke, berarti hari ini siswanya di semua ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini anak ibu? baik. Puji Tuhan, kabar kita baik semua ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu nih, ya biar kita lebih berkonsentrasi nantinya pada saat pembelajaran. Oke, sebentar ibu. Oke, jadi hari ini kita ice breaking itu pagi, siang, sore, malam ya. Jadi apa yang ibu berikan yang pertama itu pagi tepuk sekali, coba pagi tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, dan malam kita bersuara ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk malam. Nah, sama nih siapa yang belum konsentrasi. Oke, gak apa-apa, kita lagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Oke, next lagi saya lagi ya. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Oke, ikut ya, nanti kita nonton ya. Oke, terima kasih ya Ibu. Silakan kita lanjut ke pembelajaran. Tapi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau nanya, kalian sudah siap belum mau belajar hari ini? Siap. Oke, terima kasih kalau sudah siap ya Ibu lanjutkan untuk materinya. Sebelum masuk ke materi, Bapak menjelaskan terlebih dahulu tujuannya ya. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita tuh
tujuan umum dan tujuan khusus yang nantinya berguna untuk kalian ke depannya. Oke, yang pertama tujuan umum itu agar peserta didik mampu merancang strategi ya dalam menyusun jadwal untuk memilih metode belajar yang sesuai untuk di rumah ya. Untuk mengatasi malas belajarnya itu jadinya harus disesuaikan dengan merancang strategi belajar yang sesuai untuk di rumah. Jadi biar kalian tidak menunda-nunda pekerjaan sekolah dan lain-lain. Dan mengurangi kebiasaan malas kalian ya dalam belajar di rumah ya. Oke, tujuan khusus yang pertama itu adalah kalian itu disuruh menganalisis penyebab masalahnya. Jadi kalian harus tahu penyebab masalah kalian malas belajar itu karena apa ya. Yang kedua itu adalah mampu menghargai pentingnya belajar. Karena belajar itu sangat berguna bagi diri kalian juga ya. Yang pastinya itu kita tuh harus wajib belajar agar kita tidak malas belajar untuk mengerjakan tugas-tugas dan untuk kesiapan belajar di sekolah. Oke, yang ketiga yaitu kalian bisa menerapkan ya strategi belajar yang baik dan benar di rumah itu seperti apa. Jadi tidak hanya sebagai jadi pembelajaran saja, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pada hari ini kita langsung masuk ke materi ya, bahwa materi kita hari ini adalah apa, bisa dibaca? Oke, jadi mengatasi kebiasaan malas belajar di rumah ya, itu topik pembicaraan pelajaran hari ini. Nah, di mana kalian pastinya ada rasa malas belajar di rumah. Jadi selanjutnya pengertian malas belajar. Oke, malas belajar itu adalah suatu ya keadaan di mana seseorang itu tidak bersemangat untuk belajar ya, boro-boro mau belajar, buka buku aja nggak mau ya. Jadi karena tidak ada motivasi dalam dirinya sehingga malas belajar ya. Padahal belajar itu sangat baik ya untuk diri kita. Penyebab malas belajar di rumah yang pertama, kurangnya motivasi dalam diri. Nah, apabila motivasi dalam diri tidak ada untuk dorongan belajar, maka bawaannya malas nggak? Malas, tidak semangat, ya, tidak mood untuk mengerjakan tugas-tugasnya, gitu, karena tidak ada dorongan dalam belajar, gitu. Ya, kemudian dua lingkungan belajar yang tidak kondusif, ya, seperti di lingkungan rumah. Ini kan karena belajar di rumah ya. Nah, belajar di rumah itu kan belum tentu semuanya itu kondusif ya keadaannya ya. Jadi ada yang mungkin terganggu dengan suara-suara tertentu, mungkin terganggu karena televisi, HP dan sebagainya, sehingga tidak bisa belajar dengan baik di rumah. Ketiga, kebiasaan menunda. Nih, menunda-nunda ini banyak kalian lakukan. Apakah betul? Betul. Nah, menunda itu suatu hal yang tidak baik anak-anak. Apabila kalian menunda mengerjakan tugas di rumah, maka tugas-tugas PR kalian itu akan menumpuk sehingga kalian nantinya tidak optimal dalam mengerjakan tugasnya, sehingga terburu-buru. Kalau terburu-buru nilainya gimana? Nilainya kurang, betul ya, tidak maksimal, betul. Jadi jangan sampai kalian menunda tugas-tugas yang memang harus dikerjakan di rumah. Materi pelajaran yang sulit dipahami ini banyak ya, ibu lihat juga anak ibu yang sulit memahami materi ya, tapi pas di rumah malah nggak mereview kembali materinya, modalnya hanya pada saat guru mengajar, jadi tidak mereview kembali pelajarannya sehingga pemahamannya itu berkurang, tidak bertambah ya, hanya mengandalkan teman di kelas nanya-nanya ini apa sih dan sebagainya, padahal kalau belajar sendiri itu juga bisa. Ya, oke, kurangnya dukungan orang tua. Dukungan orang tua itu sangat-sangat menjadi suatu patokan bagi diri kita. Di mana dukungan orang tua itu bisa mendorong kita untuk bisa lebih giat belajar. Ya, misalnya apabila orang tuanya mendukung, apakah PR-nya sudah dikerjakan? Bagaimana tugasnya, ada yang susah atau belum? Ada yang susah atau tidak? Gitu. Jadi karena suatu motivasi dorongan dari orang tua itu, kalian akan menjadi terbangun untuk bisa lebih belajar lebih baik lagi di rumah. Oke. Dampak malas belajar di rumah nih. Dan ternyata malas belajar itu banyak dampaknya loh. Yang pertama itu adalah penurunan prestasi akademik.
atau prestasi non akademik. Betul ya, turunan nilai ya, tidak hanya akademik tapi non akademik juga bisa ya. Jadi itu diakibatkan dari malas belajar ya. Jadi karena tidak mengulang materi ataupun tidak belajar dengan baik sehingga dapat mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Kehilangan kesempatan memahami materi secara mendalam. Nih, jadi tadi membiasakan belajar di rumah ya. Tapi dia tidak melakukan itu, tapi hanya mengandalkan penjelasan guru. Ya, jadi akibatnya pemahaman materinya menjadi dangkal, tidak meluas. Ya, coba kalau dia secara mendalam memahami materi, kemudian belajar di rumah, maka materi yang dia dapatkan, pemahaman yang dia dapatkan itu akan bertambah. Ya. Oke. Munculnya kebiasaan menunda tugas ya, ini mengerjakan PR yang bertumpukan, terus tidak membiasakan diri untuk teratur mengerjakan tugasnya sehingga banyak kendala-kendala dalam hal mengerjakan tugas ya. Jadi ada yang pastinya sampai nggak ngerjain tugas sama sekali, apakah betul? Betul. Karena apa? Karena menunda-nunda tugasnya itu ya. Menurunnya rasa percaya diri karena kurang memahami materi. Ya, apabila misalnya guru bertanya di kelas, itu kalau kalian tidak memahami materi, apakah bisa menjawab pertanyaan dari guru? Tidak bisa ya, karena apa? Bingung. Dia tidak memahami secara baik, sehingga dia kebingungan dalam melanjutkan pertanyaan dari gurunya atau menjawab, gitu ya. Cara mengatasi malas belajar di rumah. Pertama, membuat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar adalah salah satu contoh yang dapat membantu kalian dalam mengatasi malas belajar. Dengan jam-jam tertentu yang sudah kalian tetapkan itu dapat membuat kalian belajarnya lebih efektif. Ya. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Oke, lingkungan belajar yang nyaman itu dapat membuat kalian lebih nyaman dalam belajar. Ya. Kalau misalnya kondisinya berisik, berantakan tempat-tempatnya dan lain, itu nyaman nggak? Tidak kan? Jadi harus kita ciptakan lingkungan kondusif ya, nanti nyaman untuk kita belajar. Misalnya dari HP, nonton TV dan sebagainya. Oke. Menumbuhkan motivasi dalam diri, ya, motivasi dalam arti dorongan dalam diri, ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu harus bisa meningkatkan belajarnya di rumah dengan mendorong diri kalian sendiri untuk lebih giat belajar di rumah dan teratur belajar di rumah agar tidak malas belajar di rumahnya. Oke, mengurangi kebiasaan menunda. Yang tadi menunda PR yang masih merasa ada PR, yang masih tertunda, mungkin jadwal-jadwal tugasnya masih ada yang belum selesai dan sebagainya, maka alangkah baiknya ubahlah itu untuk bisa mengurangi dari menunda-nunda tugas itu. Ya. Kelima, menggunakan metode belajar menyenangkan. Bisa aja kalian menggunakan metode belajar visual atau melalui video pembelajaran dan diskusi. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya metode pembelajarannya, sehingga metode yang berbeda itu cara belajarnya pun berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan. Gitu. Tapi ini tujuannya biar kalian nyaman dalam proses pembelajaran, belajar di rumah. Dukungan dari orang tua ya, misalnya dikasih perhatian, dorongan, ya sesekali diberikan penghargaan seperti memberikan hadiah kecil yang dapat membuat kalian merasa senang sehingga ada dorongan untuk semangat belajar. Oke, sekian dari Ibu dari presentasi yang Ibu jelaskan mengenai malas belajar, ya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Mawar, silakan. Saya izin bertanya, kenapa saya lebih memilih main handphone daripada belajar? Oke, terima kasih ya. Mawar mengatakan kenapa saya lebih memilih main HP daripada belajar. Enggak, HP itu suatu hal yang menyenangkan, bukan? Ya. Jadi membuat kalian tidak gampang bosan. Tetapi ketika belajar itu suatu hal yang bosan. Apakah betul? Betul. Jadi semangat sekali kan betul ya. Oke, karena memang faktanya seperti itu. Ya, belajar itu kalian kurang minat karena tidak tertarik dalam membaca pelajaran yang mau kalian pelajari. Nah, untuk mengatasi itu, maka alangkah baiknya kalian bisa bagi waktu antara bermain HP dan belajar. Belajarnya
diberikan beberapa waktu, misalnya 30 menit belajar, istirahatnya 5 menit. Mau istirahatnya bebas boleh, intinya untuk menenangkan diri kalian, ya. Kemudian lanjut belajar lagi. Nah, itu kan bisa ini ya, efektif ya, teratur. Ya, daripada kebanyakan main HP daripada belajarnya. Oke, terima kasih Mawar. Yang sesi tanya ini. Oke, Clara. Nah kan saya suka kehilangan fokus saat belajar gitu. Oke, terima kasih. Kenapa saya selalu kehilangan fokus belajar di rumah? Oke, itu terjadi karena kalian tidak ini kondusif lingkungannya ya, sehingga lingkungannya itu dapat mengganggu kalian dalam belajar. Ya tadi contohnya yang ulangi lagi seperti mungkin situasi belajarnya di lingkungannya ada yang ribut atau mungkin TV menyala, kalian jadi menonton, main HP, main game dan sebagainya yang dapat membuat kalian tidak fokus belajar, itu yang dapat mengakibatkan kamu tuh tidak fokus belajarnya. Ya, oke, terima kasih Clara. Oke. Terima kasih pertanyaan yang telah diberikan oleh Muhammad dan Clara. Kemudian kita akan melakukan diskusi ya, yang tujuannya itu untuk mengerjakan LKPD ya. Tapi sebelum itu kita akan membagikan kelompok. Ya, ada 4 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu kelompoknya Dika, kelompok 2-nya Clara, Leon kelompok 3 dan Melvi kelompok 4 ya. Ibu bagi lembar LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, sebelum mengerjakan LKPD-nya ya, di lembar itu kan ada dijelaskan bahwa kalian harus mengisi ya, mengisi lembar LKPD-nya. Oke, yang pertama buat nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa aja, kelasnya berapa dan tanggal berapa hari ini. Kemudian silakan kalian mengisi instruksi yang ibu berikan di LKPD ini dan dikerjakan dan berdiskusi dengan kelompok. Ini bahasanya mengenai masalah belajar di rumah. Ya, boleh kalian sangkut pautkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang dibingungkan silakan tanya ibu ya.
Oke, apakah sudah selesai semuanya? Oke, dari hasil diskusi yang kalian lakukan, yang kalian diskusikan bersama teman, sekarang sesinya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, yang pertama dari kelompok 1, 2, 3, 4 berurutan ya. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman dan kami. Ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nala. Nama saya Hana. Nama saya Rowan. Nama saya An. Dan nama saya Ika. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, menurut kelompok kalian apa yang dimaksud dengan malas belajar di rumah? Malas belajar di rumah adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki semangat untuk belajar karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di sekitarnya. Pertanyaan kedua, teruskan contoh kebiasaan malas belajar yang sering terjadi di rumah. Yang pertama, malas mencatat tugas atau materi dari guru. Yang kedua, malas membuka buku karena pelajaran yang sulit, contohnya seperti matematika. Menunda-nunda tugas dan lebih memilih bermain HP. B. Nomor 3, sebutkan 3 penyebab utama siswa belajar di rumah. Siswa malas belajar di rumah. Yang pertama, lingkungan yang kurang kondusif. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan semangat belajar dari dalam diri masing-masing. Nomor 4, apa dampak negatif dari kebiasaan malas belajar? Yang pertama, penurunan prestasi. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman materi. Nomor 5, tuliskan 3 strategi praktis untuk mengurangi malas belajar di rumah. Yang pertama, membuat jadwal yang efektif. Yang kedua, memilih metode belajar yang cocok dan efektif. Dan yang ketiga, cari tempat belajar yang kondusif. Nomor 6, diskusikan contoh nyata apa yang bisa dilakukan setiap anggota kelompok mulai hari ini untuk belajar lebih disiplin. Yang pertama, jika sudah tidak ada kegiatan di sekolah, langsung pulang untuk istirahat sebentar, lalu lanjutkan untuk belajar. Yang kedua, membuat jadwal bermain gadget. Dan yang terakhir, berdoa sebelum belajar supaya Tuhan membimbing kita selama belajar agar bisa fokus dan tidak tergoda untuk bermain gadget. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Philip silakan. Izin bertanya, menurut kelompok kalian apa yang dampak mana yang paling sering kalian rasakan ketika malas belajar? Terima kasih, Philip. Jadi, dampak yang biasanya kami alami yaitu kurangnya pemahaman materi. Karena ketika kita kurang memahami materi, maka kita akan tidak ingin untuk belajar gitu, sehingga mengakibatkan yang malas belajar.
Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok kedua ya. Silakan presentasi. Izin minum. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bu Moni. Oke. Kelompok kami, kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Michael. Nama saya Philip. Nama saya Clara. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, menurut kelompok kalian, apa yang masuk dengan malas belajar di rumah, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak mengerjakan atau menunda-nunda pekerjaan rumah dan ketidaktertarikan orang untuk belajar. Jadi, pertanyaan kedua, teruskan contoh kebiasaan malas belajar yang sering terjadi di rumah, yaitu menunda-nunda pekerjaan rumah, lebih sering keluar bersama teman, bermain game sampai lupa waktu. Penyebab dan dampak. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 penyebab utama siswa malas belajar di rumah. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif seperti berisik dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang ketiga, pekerjaan yang sulit dikerjakan. Yang keempat, apa dampak negatif dari kebiasaan malas belajar? Yang pertama, menurunnya prestasi akademik di sekolah, pemahaman belajar berkurang, diberi teguran oleh guru. Selanjutnya, strategi mengatasi. Pertanyaan kelima, teruskan 3 strategi praktis untuk mengurangi malas belajar di rumah. Yang pertama, membuat jadwal belajar, menjauhkan gadget atau HP saat belajar, mencari lingkungan yang kondusif. Yang keenam, diskusikan contoh nyata langkah yang bisa dilakukan setiap anggota kelompok mulai hari ini untuk belajar lebih disiplin. Itu langkah yang bisa kita ambil adalah membuat jadwal yang teratur, memilih metode belajar yang sesuai, dan menjauhkan gadget saat belajar. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Okti. Aku izin bertanya, menurut kelompok kalian, dampak mana yang paling sering kalian rasakan ketika malas belajar? Terima kasih Okti. Silakan dulu. Izin menjawab ya, Okti. Menurut kelompok kami, yang sering kami rasakan ketika malas belajar yaitu menurunnya prestasi akademik sekolah seperti nilai yang menjadi di bawah KKM, remedial seperti itu. Yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Maaf ada salah kata. Terima kasih. Kelompok 4, silakan ke depan. Maaf, kelompok 3, sorry ya. Selamat pagi Bu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang diskusi kami, yaitu bertemakan mengatasi kebiasaan malas belajar di rumah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rafa, nama saya Isya, nama saya Lindita. Nama saya Leon. Nama saya Opi. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan malas belajar di rumah? Menurut kelompok kami, malas belajar adalah tidak memiliki semangat untuk belajar dan memilih untuk melakukan aktivitas lain, seperti contohnya bermain bersama teman di luar, menonton TV, dan bermain gadget. Pertanyaan yang kedua, contoh kebiasaan malas belajar yang sering terjadi di rumah. Menurut kami, contoh kebiasaan malas belajar adalah lebih mementingkan bermain daripada belajar, lalu teralihkan oleh gadget atau merasa bahwa belajar itu tidak penting. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 penyebab utama siswa malas belajar di rumah. Yang pertama adalah
lebih memilih gadget daripada belajar. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Dan yang ketiga, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Pertanyaan nomor 4. Apa dampak negatif dari kebiasaan malas belajar? Yang pertama, penurunan prestasi. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Dan yang ketiga adalah dampak jangka panjang bagi masa depan. Pertanyaan yang kelima, 3 strategi praktis untuk mengurangi malas belajar di rumah. Yang pertama, membuat jadwal yang teratur. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan yang ketiga, mengulang atau mereview materi pembelajaran. Yang keenam adalah hasil diskusi kami tentang langkah nyata yang harus dilakukan setiap anggota kelompok mulai hari ini untuk belajar lebih disiplin. Yaitu adalah menggunakan metode belajar yang lain agar tidak bosan, seperti contohnya dengan media visual atau diskusi dengan teman, serta menggunakan cara belajar yaitu Pomodoro, yaitu 25 menit belajar lalu kemudian 5 menit istirahat. Nah teman-teman sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Gavila. Izin bertanya, apa akibatnya jika malas belajar terus dibiarkan? Izin menjawab, jika malas belajar terus dibiarkan, maka kita akan menjadi kurang percaya diri. Jika prestasi akademik kita bisa menurun, lalu bisa terjadi dampak jangka panjang. Karena di masa depan sendiri kita kesulitan karena kita sekarang ini tidak belajar. Izin. Ada lagi teman-teman? Oke. Iya, seperti kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Selamat pagi, murid teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil uji kami tentang malas belajar di rumah. Sebelumnya, perkenalan saya Marti, nama saya Toren, perkenalan nama saya Merti. Perkenalkan, nama saya Devino. Perkenalkan, nama saya Gavril. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, menurut kelompok kami, apa yang dimaksud dengan malas belajar di rumah? Menurut kami itu keadaan ketika seorang enggak dan tidak bersemangat saat belajar di rumah, sehingga banyak tugas yang tertunda. Yang kedua, contoh kebiasaan malas belajar yang sering terjadi di rumah adalah menunda-nunda mengerjakan tugas. Kedua, merasa bosan akan materi tersebut. Yang ketiga, susah dalam memahami materi sehingga malas untuk dipelajari. Soal ketiga, 3 penyebab utama siswa malas belajar di rumah adalah A. Lingkungan rumah yang kurang kondusif dan kurangnya motivasi dan tidak adanya dukungan belajar atau fasilitas kerja. Keempat, dampak negatif dari kebiasaan malas belajar adalah berkurangnya nilai akademik, kurangnya percaya diri, potensi kegagalan karir. Nomor 5, 3 strategi praktis untuk mengurangi malas belajar di rumah. Membuat jadwal pelajaran dan konsisten belajar setiap hari. Dukungan dari orang tua dan menemukan tempat nyaman untuk belajar. Yang keenam, contoh nyata langkah yang bisa dilakukan setiap anggota kelompok. Kami mulai hari ini untuk belajar lebih disiplin. Pertama, mulai dari sekarang saat pulang sekolah, kami akan mengurangi bermain game dan lebih mementingkan belajar. Kedua, di rumah kami akan mengulang kembali materi yang sudah dibahas di sekolah. Sebelum kalian dari presentasi kali ini, apakah ada yang bertanya? Oke, silakan Hanan. Strategi yang kalian jelaskan mana yang paling sulit dilakukan? Strategi yang paling sulit kalian lakukan itu apa? Terima kasih Hanan. Izin menjawab, strategi yang paling sulit untuk kami lakukan adalah konsisten belajar setiap hari. Kenapa? Karena kami memiliki jadwal yang sering berhubungan dengan jadwal lainnya. Dari akibat itu, mengakibatkan banyak tugas-tugas yang tertunda dan semakin menumpuk. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
ya yang sudah menjelaskan hasil diskusi mengenai kelas belajar di rumah. Nah, untuk yang berikutnya, Ibu ingin perwakilan dua orang untuk memberi kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju? Kita ada Novi. Untuk kesimpulan dari pembelajaran ini adalah aku baru pertama kali tahu bahwa malas belajar itu ternyata berhubungan dengan percaya diri. Agar kita selalu percaya diri, maka kita harus menyemangati untuk belajar di kelas. Oke, bagus ya. Thank you. Oke, satu lagi siapa yang mau maju? Oke, Nawa silakan. Jadi melalui pelajaran hari ini itu kita dapat tahu bahwa ada banyak penyebab dari seorang anak yang malas belajar. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya motivasi, sehingga dapat berdampak pada penurunan prestasi. Dan salah satu cara untuk mengatasi malas belajar yaitu dengan membuat jadwal belajar yang efektif. Oke, thank you ya. Jadi dari kesimpulan ini menunjukkan kalian sudah paham ya mengenai pembelajaran hari ini mengenai malas belajar di rumah. Oke. Kemudian Ibu juga memberikan suatu ini ya, memberikan penjelasan mengenai manfaat dan makna dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk manfaatnya itu kalian itu untuk bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi dalam mengatur waktu untuk belajar di rumah agar kalian tidak mengganggu pekerjaan dan pembelajarannya tidak efektif ya. Jadi dari manfaatnya itu bisa membuat kalian bisa lebih disiplin lagi dalam mengatur jadwal pembelajaran kalian di rumah. Oke, yang kemudian maknanya itu belajar itu tidak ada ruginya nantinya, karena belajar itu bisa membantu kita menyelesaikan nantinya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu apa-apa, apakah betul? Ya, jadi makanya itu mulai dari sekarang marilah belajar atau waktu belajar sebaik mungkin agar kalian bisa belajar dengan baik dan benar, yang nantinya untuk kedepannya bisa membuat masa depan kalian lebih cerah. Oke, nah untuk selanjutnya terima kasih kepada ibu semuanya yang sudah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi terima kasih sudah aktif dan mau berargumentasi dengan satu sama lain dengan kelompok lain yang menunjukkan bahwa kalian itu sudah bisa memahami mengenai malas belajar di rumah. Bagaimana untuk menghilangkan rasa malas belajar tersebut. Oke, nah sebelum itu ibu juga akan mengarahkan kalian untuk mengerjakan evaluasi proses dan hasil ya dari pembelajaran kita hari ini. Oke, satu kelompok dapat 2 lembar ya. Jadi silakan kalian isi, tinggal di checklist saja. Oke. Oke, silakan dikerjakan ya Mak, evaluasi proses dan hasilnya.
Kalau sudah disatukan ini berbentuk kan? Kalian yang mengisi evaluasi proses itu juga akan menilai hasil observasi pembelajaran hari ini ya. Jadi sambil sama-sama mengisi. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan dulu. Oke, berarti sama-sama sudah selesai ya. Oke, silakan dikumpulkan. Terima kasih yang sudah mengisi anak ibu. Oke, untuk layanan lanjutan selanjutnya di pelajaran BK minggu depan. Nah, jadi karena kita sudah membahas mengenai malas belajar hari ini, berharap kalian sudah menerapkan pembelajaran bagaimana kalian nantinya pada saat ini juga dan untuk kedepannya untuk mengatur belajar di rumah ya. Jadi untuk minggu depannya buat kita bahas lagi tuh, kita akan membahas ada nggak sih dampaknya, solusinya apa, kalau misalnya ada mungkin kendala, dampaknya apa dan solusi itu akan kita bahas di minggu depannya lagi. Oke, tapi untuk versi sekarang itu hanya untuk membahas materinya aja, untuk lebih mendalam lagi di minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sekian dari itu. Ya, terima kasih apabila ada yang mungkin kurang pas dengan penjelasan itu, mohon maaf ya, karena sekarang tujuannya juga untuk bisa membuat kalian lebih belajar giat lagi ya. Oke, di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya, para kedepannya semoga kalian bisa lebih semangat lagi dalam hal belajar ya. Jadi semangat belajar, masa depan kalian masih cerah. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu kalian dengan percuma ya. Belajar lebih giat biar kalian bisa cemerlang juga selesai ke depannya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yang langkah berikutnya kita berdoa ya, biar kita dilindungi oleh Tuhan untuk kegiatan selanjutnya ya. Oke, untuk doanya Ibu minta Dika sebagai ketua kelas. Mari kita bersetelah tambahan pada Baptis, terima kasih namun kami dari awal belajar BK hingga saat Yesus karena sudah selesai belajar BK, semoga apa yang dijelaskan guru kami dapat kami serap dan kami gunakan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Dan Yesus sekali lagi kami jumlah kami video belajar dan juga untuk kami lebih baik. Terima kasih Yesus. Oke, ya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Dari Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi. Silakan. Sikap. Beri salam. Terima